الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam buku yang berjudul Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Kita sampai pada hadis Ummu Zar, yang mana para wanita berkumpul. Mereka semua menceritakan tentang karakter suami-suami mereka. Ada 11 wanita berkumpul untuk menceritakan suami-suami mereka. Kita sampai pada wanita yang ke-6. Ia mengatakan, suamiku jika ia makan sangat rakus. Jika minum, ia meminumnya sekali tenggak. Jika tidur, ia tidur pula sendirian, jauh dari istri. Ia tidak memasukkan telapak tangannya ke dalam tubuh istri untuk mengetahui berita tentang kesedihan istrinya. Wanita ini menggambarkan bagaimana buruknya karakter suaminya. Rakus, begitu lahap ketika makan dan minum. Kalau minum sekali tenggak, ini menggambarkan bagaimana cepatnya dia minum. Dan kalau tidur, tidur sendirian. Tidur di pojok atau di tempat lain, sama sekali tidak menyentuh istrinya. Dan dia tidak pernah memasukkan tangan ke tubuh istrinya, ke pakaian istrinya. Maksudnya adalah tidak pernah peduli apa yang dirasakan istrinya, tidak pernah bertanya bagaimana keadaan istri. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi pada istrinya. Jadi ini sosok suami yang benar-benar egois dan tidak peduli sama sekali. Makan, minum, yang penting dia puas. Tidur pun sendirian. Jadi apa yang terjadi pada istri dia tidak peduli. Wanita yang ke-7 berkata, suamiku dungu atau tidak mampu bersenggema dengan istrinya, bahkan sangat dungu. Setiap penyakit ada padanya. Ia melukai tubuhku, ia melukai kepalaku, melukai tubuhku, atau melakukan kedua-duanya kepadaku. Ini juga karakter suami yang sangat buruk. Temperamen, ringan tangan, memukul kepala, memukul tubuh, atau kedua-duanya. Selain itu pula dia tidak mampu menggauli istrinya.
tidak bisa menyetubuhi istrinya. Jadi sudah galak, tidak mampu menyetubuhi istrinya. Jelas wanita seperti ini pasti sangat tersiksa lahir dan batin. Selanjutnya wanita yang ke-8 mengatakan, suamiku sentuhannya selembut sentuhan kelinci dan aromanya seharum aroma zarnab, yaitu pohon yang berbau harum. Artinya suaminya ini suka berdandan dan memakai parfum. Suami ini pandai merawat tubuhnya. Jadi seperti wanita. Dan ini tidak mengapa selama masih pada batasan yang halal. Sebagaimana pada athar yang telah lalu kita sampaikan bagaimana Abdullah ibnu Abbas, ia mengatakan, aku berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berdandan untukku. Dan tentunya cara dandannya laki-laki berbeda dengan dandannya perempuan. Kita laki-laki menyukai istri yang lembut, lemah gemulai, bersih, harum, lembut. Begitu juga istri kita menyukai dari kita rapi, gagah, dan bersih. Maka selama itu kita lakukan dalam batasan yang halal, maka tidak mengapa. Setiap hari push up, angkat barbel, ya, biar perutnya six pack, bukan euro pack. Kalau itu memang disukai oleh istri kita, maka tidak mengapa kita lakukan selama kita mampu, ya, maka tidak mengapa. Demikian juga memperindah bagian tubuh kita, selama itu pada batasan yang halal, maka tidak mengapa. Wanita yang ke-9 berkata, suamiku tinggi pilarnya, panjang sarung pedangnya, banyak abunya dan rumahnya dekat dengan kebaikan. Wanita ini menggambarkan bagaimana megahnya rumah suaminya. Dan begitulah rumah para bangsawan. Pasak-pasaknya tinggi, tiang-tiangnya tinggi. Tidak hanya rumahnya yang tinggi, postur tubuh suaminya pun tinggi, sehingga membutuhkan sarung pedang yang panjang. Berbeda dengan lelaki pendek, maka dia hanya butuh sarung pedang yang pendek. Karena kalau orang pendek pakai sarung pedang yang panjang, maka sepanjang perjalanan dia akan berbunyi karena pedangnya terseret. Jadi ini menggambarkan suaminya yang tinggi, gagah, dan rumahnya besar. Dan juga suaminya ini dermawan. Banyak abu di rumahnya. Artinya apa? Di rumahnya senantiasa memasak karena banyaknya tamu. Jadi tidak pernah berhenti mengepul dapurnya untuk menjamu tamu-tamunya. Wanita yang ke-10 berkata, suamiku adalah raja. Raja yang seperti apa? Seorang raja yang lebih baik dari semua raja. Ia memiliki unta-unta yang banyak, menderum dan sedikit digembalakan. Jika hewan-hewan tersebut mendengar suara pisau, maka hewan-hewan tersebut merasa yakin bahwa mereka akan binasa. Ini juga sosok istri dari bangsawan yang dermawan.
tamu suaminya banyak silih berganti. Dia memiliki onta-onta dan onta-ontanya tidak digembalakan, ontanya diternakkan. Tentunya hewan ternak pembiayaannya lebih besar daripada hewan yang digembalakan. Dan hewan yang diternak lebih gemuk daripada yang digembalakan. Karena yang digembalakan itu tergantung musim dan terkadang menuju ladang gembalaan tidak ada rumputnya atau sedikit rumputnya. Adapun yang diternak terus disuplai dengan makanan, terpenuhi makanannya sehingga menjadi onta-onta yang gemuk. Dan setiap kali terdengar pisau yang diasah, maka onta tersebut sudah yakin kalau dia akan binasa, artinya akan disembelih dan disajikan untuk tamu-tamunya. Yang terakhir, wanita yang ke-11, ia mengatakan, suamiku Abu Zar'. Dan siapakah Abu Zar'? Yaitu orang yang memakaikan perhiasan di kedua telingaku. Ia memenuhi tubuhku dengan lemak sehingga aku menjadi gemuk. Ia membahagiakanku sehingga aku menjadi bahagia dan bangga. Ia mendapatiku ketika menikahiku dalam keluarga penggembala kambing yang sengsara, lalu menempatkanku dalam keluarga penggembala kuda dan onta, serta memiliki banyak tanaman dan hewan ternak. Di sisinya aku berbicara dan aku tidak dicela. Aku tidur di awal siang hari dan aku minum hingga puas. Ibu Abu Zar', ibunya Abu Zar'. Dan siapakah ibunya Abu Zar' itu? Hartanya banyak dan rumahnya luas. Putra Abu Zar'. Dan siapakah putra Abu Zar' itu? Tempat tidurnya seperti selembar serat tikar dan sudah merasa kenyang dengan makan kaki kambing. Artinya menggambarkan anak ini sangat qanaah dan zuhud. Meskipun ayahnya orang kaya, dia tidurnya hanya di selembar tikar dan kenyang dengan yang sedikit. Cukup kikil kambing sudah kenyang. Putri Abu Zar'. Dan tahukah kamu siapakah putri Abu Zar'? Ia mentaati ayahnya dan mentaati ibunya. Pakaiannya terpenuhi dan tetangganya iri kepadanya. Sahaya wanita Abu Zar'. Dan tahukah kamu siapa sahaya wanita Abu Zar' itu? Ia tidak menyebarkan pembicaraan kami, tidak berkhianat maupun mencuri makanan kami, dan tidak memenuhi rumah kami dengan sampah. Artinya hamba sahayanya ini rajin membersihkan rumah sampai tidak terdapat sampah apapun di dalam rumah. Selain itu dia juga amanah. Amanah dalam harta, menjaga harta tuannya dan juga menjaga nama baik tuannya. Jelas pembantu yang ada di dalam rumah kita itu sedikit banyak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Budak sahaya wanita Abu Zar' ini tidak pernah menceritakan apapun yang ada di dalam rumah Abu Zar'. Selanjutnya Ummu Zar' melanjutkan kisahnya. Abu Zar' suatu ketika keluar membawa wadah-wadah untuk memerah susu. Lalu dia bertemu dengan seorang wanita bersama dua orang anaknya seperti dua ekor macan kumbang.
Ini menunjukkan kelincahan dua anak ini. Keduanya memainkan dua payudaranya di pangkuannya. Kemudian dia menceraikanku dan menikahinya. Kemudian sesudah itu aku menikah dengan seorang laki-laki bangsawan, menaiki kuda dan memegang tombak. Ia menghiburku dengan berbagai nikmat yang banyak dan memberikan kepadaku dari segala hal yang menyenangkan, serta mengatakan kepadaku, makanlah wahai Ummu Zara dan berikan kepada keluargamu. Ia mengatakan, Ummu Zara mengatakan, sekiranya aku kumpulkan segala sesuatu yang dia berikan kepadaku, maka itu tidak mencapai sebejana terkecil Abu Zara. Kisah yang terakhir ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, seorang laki-laki akan mendapatkan kecintaan penuh dari wanita ketika dia memanjakan wanita tersebut. Terlebih jika apa yang dia berikan tidak pernah dirasakan wanita tersebut dari keluarganya, dari orang tuanya. Abu Zara memilih istri dari keluarga penggembala kambing yang miskin. Dia nikahi, dia bawa ke rumahnya dan dimuliakan. Dan Abu Zara adalah sosok yang romantis. Tidak hanya memenuhi kebutuhan wanita tersebut, memberikan harta, tapi juga dipasangkan anting tersebut ke telinga istrinya. Ini tentunya beda ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Mah, ini kamu beli gelang, beli kalung, beli emas." Berbeda ketika dia temani, suruh pilih. Setelah memilih yang paling dia sukai, maka suaminya sendiri yang memasangkan ke istrinya. Kemudian ditambah dengan kata-kata pujian, "Mamah memang cantik." Dan kata-katanya jangan keliru, "Mamah tambah cantik." Nanti akan ada komentar, memang tadinya tidak cantik. Maka itu akan menyenangkan hati wanita. Jadi pilihlah wanita yang status sosialnya di bawah derajat antum. Ketika antum menikahi wanita di atas derajat antum, baik ekonominya maupun pendidikannya, kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan yang super kuat dari wanita tersebut, maka antum akan sulit mendapatkan keharmonisan rumah tangga. Antum sudah berusaha semaksimal mungkin membahagiakannya. Antum sudah peras keringat, banting tulang. Antum merasa yang antum korbankan sudah sangat luar biasa. Namun ternyata itu belum menyamai secuil pun dari apa yang pernah dia dapatkan dari kedua orang tuanya. Maka wanita tersebut akan sulit untuk berterima kasih kepada antum. Ingat,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita kufur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wanita banyak menjadi penghuni surga, penghuni neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, karena kalian adalah orang-orang kufur. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami. Jadi kalau kita memberikan yang sama saja dengan apa yang pernah diraih dari orang tuanya, itu masih bisa membuat kufur, apalagi kalau kita jauh belum bisa menyamai dari apa yang pernah diberikan oleh orang tuanya. Dan Ummu Zara ini termasuk wanita yang baik nasibnya. Setelah diceraikan, dia dinikahi lagi juga oleh laki-laki yang baik. Jadi beruntung dia. Namun apa kata dia? Apapun yang diberikan oleh suaminya yang kedua tidak bisa menyamai sekecil bejana yang telah diberikan oleh Abu Zara. Para ulama mengatakan ini karena cinta wanita ini kepada Abu Zara sudah terpatri. Karena cinta itu adalah cinta yang pertama. Jadi kebaikan Abu Zara ketika mengentaskan dia dari kemiskinan itu tidak akan pernah terlupakan. Adapun suami yang kedua, apa yang dia berikan itu sudah dia rasakan dari suami yang pertama. Maka pelajaran yang kedua, kalau kita menikahi janda, maka kita harus siap janda tersebut tidak bisa melupakan suami yang pertamanya. Dan ini memang urusan hati. Dan kita tidak bisa memaksa dia untuk melupakan suami yang pertamanya. Tidak bisa melupakan suami yang pertama jika yang mengalaminya adalah wanita yang solehah, maka tidak mengganggu dia untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Meskipun tidak bisa melupakan, namun dia tahu tanggung jawab dia saat itu adalah berbakti kepada suami dia yang sekarang. Namun jika wanita tidak bertakwa, terus ingat suaminya yang terdahulu, maka ini akan berdampak wanita ini membangkang atau kufur kepada kebaikan suami, kebaikan suami yang sekarang. Maka itu antum harus perhatikan kalau naksir sama janda, harus siap ini. Namun ingat, tujuan menikah kita adalah mencari pahala, tidak semata-mata urusan cinta. Karena menyantuni janda itu juga mendapatkan pahala yang besar. Jadi antum bisa tidak menata hati antum ketika antum menikahi janda dan janda tersebut sulit untuk melupakan suaminya yang pertama. Dan juga pelajaran bagi wanita. Wanita suka harta, namun ingat ketika wanita menikah dengan laki-laki yang kaya, laki-laki yang kaya itu lebih leluasa bongkar pasang.
Karena apa? Dia tahu banyak wanita yang tidak menolak apabila diperistri oleh dirinya. Berbeda dengan laki-laki yang pertengahan, tidak miskin, pas-pasan. Pas butuh duit, pas ada yang ngutangi. Pas. Seorang laki-laki yang pas-pasan, dia akan mikir, kalau saya ceraikan istriku saat ini, dengan siapa lagi aku akan menikah? Diterima oleh dia saja sudah sangat beruntung. Apakah aku akan ceraikan? Dan pikiran seperti ini tidak terjadi pada laki-laki yang sangat kaya. Kapan dia mau? Hari ini cerai, hari ini menikah juga bisa. Abu Zarah ketika hendak memerah susu onta, melihat seorang wanita, dan wanita ini janda juga, memiliki 2 anak, dan kedua anak ini bermain-main, memainkan payudara ibunya, dan lincah seperti macan kumbang. Dalam riwayat yang lain disebutkan kedua anak ini memainkan bola kecil, digelindingkan di bawah punggung ibunya. Jadi ibunya rebahan, kemudian kedua anaknya di samping kanan kirinya, memasukkan bola ke bawah punggung ibunya, dimasukkan, kemudian dilempar lagi. Dan ini menunjukkan bahwa wanita ini memiliki bodi yang istimewa. Kalau punggung bisa dilewati bola, maka tubuhnya seperti biola, bukan beduk. Jadi wanita ini memiliki pantat yang besar, sehingga kalau rebahan tidur itu punggungnya melengkung ke atas, tidak rata. Dan inilah yang membuat Abu Zarah tertarik dengan wanita tersebut, sehingga apa yang dia lakukan, menceraikan Ummu Zarah dan menikahi wanita tersebut. Namun Ummu Zarah setelah diceraikan juga mendapatkan suami yang menghormatinya, yang menghargainya, yang memanjakannya. Namun dia tidak bisa melupakan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Abu Zarah. Meskipun diceraikan itu menyakitkan, sedih, namun ternyata dia tidak mampu melupakan Abu Zarah. Ini menunjukkan bahwa cintanya telah terpatri. Jadi tidak ada nama lain di dalam hidupnya selain Abu Zarah, dan itulah cinta. Setelah Aisyah menyampaikan kisah-kisah wanita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku bagimu adalah seperti Abu Zarah terhadap Ummu Zarah." Bukan menceraikan Aisyah, tapi kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti Abu Zarah terhadap Ummu Zarah. Dan Aisyah menimpali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bahkan engkau lebih baik daripada Abu Zarah."
Poin-poin penting berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, suami itu keadaannya sangat bermacam-macam. Barang siapa yang mendapati sifat yang tercela padanya, maka hendaklah dia berusaha melepaskan sifat tersebut semaksimal mungkin. Dan barang siapa yang merasa memiliki sifat terpuji, maka hendaklah dia memohon kepada Allah tambahan karunia-Nya. Jadi di sekitar kita dan termasuk kita pasti ada salah satu dari 9 karakter yang diceritakan istri-istri tersebut, wanita-wanita tersebut. Maka termasuk bagian dari mana kita, maka apabila ada sifat yang tercela pada diri kita, maka hendaknya semaksimal mungkin kita perbaiki diri kita, agar istri kita tidak tersiksa dengan sifat yang tercela tersebut. Adapun jika kita memiliki sifat yang terpuji dari sifat-sifat tersebut, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditambah sifat-sifat yang terpuji untuk kita. Kemudian bagi wanita, maka hendaknya dia mengetahui sifat calon suaminya. Ketika ada laki-laki yang melamar datang ke rumahnya, maka hendaknya juga selektif. Meskipun jumlah laki-laki semakin langka, maka dia minta tolong kepada saudara laki-lakinya untuk mengetahui bagaimana karakter calon suaminya. Jangan sampai dia tersiksa, karena perceraian juga tidak mudah. Jadi sebelum terlanjur, maka hendaknya mengetahui terlebih dahulu karakter suaminya dan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk, memberikan pilihan yang terbaik untuknya. Yang kedua, berlemah lembut dan berbicara dalam perkara yang mubah selagi hal itu tidak membawa kepada hal yang dilarang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dengan seksama apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sesibuk apapun kita sebagai suami, maka luangkan waktu untuk istri kita. Wanita itu suka bercerita dan suka didengar. Dan wanita akan tersinggung ketika cerita dia tidak diperhatikan. Sesibuk apa sih kita ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepala negara dan kepala agama, mengurusi urusan negara dan juga mengurusi urusan agama. Semua permasalahan negara dan seluruh permasalahan agama dikembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silih berganti. Manusia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya para sahabat, tidak hanya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi menghadapi konflik datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hakim, karena tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima riswah, tidak menerima sogokan, mengakui keadilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menerima delegasi-delegasi dari luar Madinah. Istrinya 9. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih bisa bercanda dengan istri-istrinya. Mau mendengar apa yang diucapkan istrinya. Bukan seperti kita, seharian istri ditinggal di luar, pulang ke rumah main HP. Kapan waktu untuk istri?
Akhirnya istri juga main HP juga. Bersebelahan sama-sama pegang HP. Untuk apa berumah tangga? Kawin aja sama HP. Allahul musta'an. Jadi Nabi SAW adalah suri tauladan kita. Meskipun kepala negara masih punya waktu untuk keluarganya. Yang ketiga, penjelasan tentang bolehnya menyebut kelebihan dalam perkara-perkara agama. Dan seorang suami memberitahukan kepada keluarganya mengenai gambaran keadaannya bersama mereka, terutama karena kaum wanita mempunyai tabiat mengingkari kebaikan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, aku bagimu adalah seperti Abu Zara bagi Ummu Zara. Sebagaimana sering kita singgung bahwa, silahkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Jadi sifat wanita itu sering kufur, mengingkari
melupakan kebaikan suami, maka boleh suami mengingatkan agar wanita ini ingat. Mah, bukankah kemarin ayah sudah begini dan begitu? Kemarin sudah beli ini, kenapa sekarang beli lagi? Jadi agar dia ingat. Kemarin saja ini ngutang dan belum lunas, masa sekarang mau beli lagi? Gunakan yang ada dulu. Selama masih bisa digunakan, kenapa mesti beli yang baru? Dan seterusnya dari hal-hal yang demikian ini diperbolehkan. Yang keempat, hadis ini berisi pembicaraan tentang umat-umat terdahulu dan membuat permisalan dari mereka untuk diambil sebagai pelajaran. Tidak mengapa menyebut sekelumit kisah dan kisah-kisah unik yang dinilai baik untuk memotivasi jiwa. Dan ini adalah kisah di zaman jahiliyah, para wanita-wanita. Dan kisah ini boleh diceritakan untuk mengambil pelajaran. Zaman boleh berbeda, karakter laki-laki tetap sama. Jadi di antara 11 karakter yang diceritakan oleh wanita tersebut, dari zaman iblis sampai hari kiamat, itu pasti tetap ada karakter laki-laki seperti yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, karakter laki-laki seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang kelima, boleh memuji seseorang di hadapannya jika pujian tersebut tidak merusaknya. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wahai Rasulullah, bahkan engkau lebih baik daripada Abu Zar." Jadi boleh kita memuji kepada siapapun selama pujian tersebut tidak merusak. Artinya merusak, orangnya jadi takabur, jadi sombong. Tapi kalau hanya sekedar untuk memotivasi, kemudian untuk merekatkan hubungan kita, jelas suami istri itu akan semakin dekat hubungannya ketika saling memuji, ya, saling memuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji, mengapresiasi kebaikan yang dilakukan oleh istrinya. Demikian juga istrinya juga memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga orang tua memuji kebaikan-kebaikan yang dilakukan anaknya, tidak cuek ketika anaknya yang masih kecil mampu melakukan hal baru yang tadinya belum bisa dilakukan, maka diberikan pujian. Begitu juga seorang guru ketika mendapati murid-muridnya mampu menjawab pertanyaannya, maka diberi pujian. Ini akan menambah semangat murid-murid. Yang keenam, boleh bersajak tanpa memaksakan diri, karena ada larangan bersajak dalam ucapan. Artinya merangkai kata, ya, dengan susunan yang indah. Hadis ini dalam bahasa Arab memiliki susunan kata yang indah, dan itu keluar begitu saja dari lisan wanita tersebut tanpa merangkai sebelumnya. Jadi itu karena kebiasaan mengucapkan ucapan-ucapan, kata-kata yang tersusun rapih dan indah. Dan ini tentunya adalah kemampuan seseorang, ya. Kemampuan seseorang dan lingkungan yang biasa mereka berbicara. Kita kenal orang Arab di zaman jahiliyah itu pandai bersyair spontan, ya. Jadi tidak dikarang terlebih dahulu, dengan kata-kata yang indah dan akhir-akhir huruf yang sama, ya. Akhir-akhir huruf yang sama. Dan ini tentunya sangatlah indah. Yang ketujuh, menyebut aib yang ada pada diri seseorang dibolehkan jika diniatkan agar perbuatan tersebut dijauhi. Dan hal tersebut tidaklah termasuk dari ghibah. Hal ini disinggung oleh
Al-Khattabi rahimahullah, kemudian juga oleh Abu Abdullah At-Tamimi, guru dari Al-Qadhi Iyad, bahwa argumen dengan hal ini adalah akan sempurna seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar wanita menggunjing suaminya lalu menyetujuinya. Adapun hikayat tentang orang yang tidak hadir, maka tidaklah demikian. Ini adalah sebagaimana orang yang mengatakan di antara manusia ada seorang yang berbuat buruk. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Al-Khattabi. Jadi menyebut keburukan seseorang yang tidak dikenal oleh orang yang mendengar, maka ini bukan termasuk ghibah. Dibolehkan untuk diambil pelajaran. Misal kita bercerita untuk diambil pelajaran baik pada seseorang atau bahkan di hadapan khalayak. Tadi malam ada pencuri naik ke atap, kepleset, jatuh, mati. Maka agar bisa diambil pelajaran, harta curiannya belum dapat, dosa dia dapat, dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tadi malam ada orang nenggak miras oplosan, mati. Maka ini juga sebagai pelajaran bagi kita tanpa menyebutkan nama. Kalau menyebutkan nama itu adalah ghibah. Dan jangan memberi ciri-ciri yang bisa seseorang membaca ciri-ciri tersebut, atau inisial AS, MA, AU. Orang akan menerka-nerka, akhirnya orang baik yang kebetulan awal namanya dan akhir namanya seperti pada inisial tersebut jadi tertuduh, oh dia ternyata, padahal dia tidak melakukan, tapi kita memberikan inisial, akhirnya malah banyak yang kena. Orang akan suudzon kepada banyak orang. Tapi cukup diceritakan yang bisa membuat kita mengambil pelajaran. Yang terakhir, yang ke-8, hadis ini membolehkan mensifati wanita dan kebaikannya kepada seorang pria. Ini dibolehkan jika kaum wanita tersebut tidak ada atau tidak diketahui oleh laki-laki. Ada hadis yang lain yang sudah kita lalui, larangan seorang istri menceritakan, mensifati wanita lain di hadapan suaminya. Maka bisa jadi suaminya akan tertarik kepada wanita tersebut dan mengurangi ketertarikan dia kepada istrinya. Dan betapa banyak ya laki-laki itu menggambarkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang diceritakan istrinya. Istrinya mengatakan wanita yang dia ceritakan cantik. Dia membayangkannya sangat cantik. Istrinya bilang wanita tersebut mancung. Suaminya membayangkan sangat mancung seperti Pinocchio. Jadi bayangannya sangat lebih. Sehingga hatinya bermaksiat dengan seorang wanita yang mungkin belum dia lihat, tapi dia kenal siapa wanita tersebut. Tapi kalau wanita tersebut tidak disebutkan, maka ini diperbolehkan. Ada wanita seperti ini. Ya. Ada wanita meskipun dia menyebutkan cantik, tapi tidak tahu siapa wanita tersebut. Tapi wanita tersebut mudah menyakiti suaminya. Dan suaminya tidak mengetahui siapa yang disebut oleh istrinya tersebut. Termasuk yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah wanita-wanita jahiliyah dan semuanya tidak dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.